Anak-anak, materi kita hari ini adalah materi tentang perputaran atau rotasi ya. Yang ketiga tentang transformasi geometri adalah perputaran atau rotasi. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Ya. Ini adalah gambar aslinya. Ya, titiknya 100. Ini 43. Oh ya, titiknya ada di titik 43. Nah, titik 43 ini, gambar segitiga ini, kita putar ke sini. Ini diputar sebesar 90 derajat. Ini menjadi di 4-3. Tadi 43, ini jadi 4-3. Ya, ini 00 diputar ke sini tetapi 00 ya. Nah, ini 04 40 diputar menjadi 04. Jadi ini adalah merupakan sebuah rotasi 90 derajat. Rotasinya berlawanan arah jarum jam. Karena kalau jarum jam itu kan bergeraknya ke kanan ya, ini ke kiri. Nah, perhatikan untuk itu. Untuk melakukan rotasi, kita harus memahami tentang sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat. Apa itu sudut rotasi? Nah, sudut rotasi yang dimaksud ini adalah dia akan dirotasikan sebesar berapa derajat, seperti itu. Berapa derajat. Nah, di sini sudut-sudut rotasi itu yang masih kita pelajari adalah tentang sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini namanya sudut istimewa. Nah, ini yang masih kita pelajari. Nah, jadi nanti titik itu bisa dirotasikan terhadap 90 derajat, boleh 180 derajat, boleh 270 derajat, boleh 360 derajat. Kemudian arah rotasi. Arah rotasi ini juga menentukan nilai dari rotasi. Jika arah rotasi positif akan positif kalau rotasi itu berlawanan jarum jam, maka nilainya akan positif. Arah rotasi negatif jika searah jarum jam. Nah, kemudian titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi itu berupa titik koordinat. Jika tidak ditentukan, maka pusatnya itu dari 00. Jika tidak ditentukan pusatnya, maka pusatnya adalah 00. Nah, itu untuk sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Ini contohnya ya. Ini titik 24 ya. Kita rotasikan terhadap 90 derajat. Nah, kita ukur 90 derajat dari 24, dia titiknya di sini. Ya, karena dikatakan berlawanan jarum jam di sini, ya. Kita disuruh merotasikan berlawanan jarum jam. Nah, jadi ini 90 derajat dia jadi di sini, min 42. Nah, kalau 90 derajat 24 ini 180 berarti dia seperti ini, lurus. Dia menjadi min 24. Kalau 270 berarti sampai sini dia menjadi 4 min 2. Kalau dia 360, nah satu lingkaran kembali lagi ke sini ke titik awal menjadi 2,4 ya. Jadi ini adalah sudut perputarannya. Kalau dia 90 berarti kita ukur 90 derajat. Kalau dia 180 kita ukur 180 dari sini. Kalau 270 kita ukur. Nah, kalau 360 kembali ke titik asal. Nah, jadi 2,4 itu dirotasikan, hasilnya adalah hasil rotasi 90 derajat, titik A 2,4, rotasi 90 derajat menghasilkan min 42. 180 derajat, titik A 2,4, rotasi 180 derajat, dia menjadi min 2,4. Jika titik A dirotasikan 270 derajat, dia menjadi 4, min 2. Jika titik A dirotasikan 360 derajat kembali ke awal, 2,4. Nah, ada rumusnya nih. Untuk itu dari penjabaran di atas, kita menemukan rumus ini nih. Kalau sudut rotasi 90 derajat,
maka dengan titik awal x, y nanti bayangannya menjadi min y x. Jadi min y x. Makanya ini dari 2,4 menjadi min 4,2. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Ya, min 4,2. Kalau dirotasikan 180 derajat dengan titik awal x, y, maka dia menjadi min x, min y. Jadi dari 2,4 menjadi min 2, min 4. Kalau dirotasikan 270 derajat dengan titik a, x, y, maka menjadi y, min x, y, min x. Jadi 2,4 itu menjadi 4, min 2. Dibalikin tapi x-nya jadi negatif. Jika dirotasikan 180 derajat, maka bukan 140. 360 derajat, maka titik a, x, y dia kembali menjadi x, y. Jadi 2,4 kalau dirotasikan 360 derajat dia tetap 2,4. Nah, rumusnya itu ada di sini. Ya. Rumusnya ada di sini. Kamu perhatikan, cocokkan dengan ini. Nah, kemudian bagaimana kalau merotasikan bangun datar? Kalian dapat merotasikan titik-titiknya satu persatu dirotasikan. Kemudian setelah ketemu titik hasil rotasinya, kamu hubungkan. Contohnya, tentukanlah segitiga ABC dengan sebuah segitiga ABC dengan A 1,4, B 1,6, C 3,6. Dirotasikan dengan titik pusat 00 sebesar 90 derajat. Ini searah jarum jam, searah. Berarti kalau jam itu berputarnya ke kanan, berarti kita rotasikan ke sini ya. Gambarlah hasilnya, kita perhatikan. Titik tadi kita gambar dulu. A 1,4, ini 1,4, 1,4. B 1,6, C 3,6. Dirotasikan 90 derajat. Kita rotasikan dulu. Dari sudut ini C atau A ke A atau C ke C, B ke B, ukur dulu dia 90 derajat. Nah, ini dia 90 derajat, saya buat patokannya C. Ya. Nah, dari B 90 derajat dia ke sini karena searah jarum jam ya, makanya jadi ke bawah ke kanan ya. Dia menjadi C-nya menjadi 6 min 1. A-nya menjadi 4 negatif 1. B-nya yang 6 negatif 1 ya. C-nya menjadi 6 negatif 3. Jadi dirotasikan satu persatu ya. Ini ke sini, tadi C-nya di sini 36, di sini menjadi 6 negatif 3. B-nya tadi di sini 16. 16 dia menjadi 6 min 1. A-nya tadi 14 menjadi 4 min 1. Nah, jadi gambarnya setelah dapat titik-titik pencerminannya kita tarik garis. Nah, ini bukan pencerminan, rotasinya. Jadi rotasinya jadi seperti ini. Nah, di sini kita bahas tentang simetri putar. Kenapa dibahas? Karena simetri putar itu berhubungan dengan rotasi, ya. Di mana simetri putar itu adalah terkait dengan rotasi. Jika diputar pada pusatnya akan kembali ke posisi awal lebih dari satu putaran penuh. Jumlah berapa kali dia kembali posisi semula dalam satu putaran penuh 360 derajat ini disebut dengan tingkat simetri putar. Tingkat simetri putar tadi Miss sudah menyiapkan di sini ada. Nah, kita perhatikan dulu yang ini gambar yang di buku ya. Bagaimana tingkat simetri putarnya? Nah, ini kalau misalnya diputar ke sini, posisinya di sini, ini ke sini dan ini ke sini satu, tetap ketutup. Kalau posisi ini ke sini tetap. Ini ke sini tetap. Nah, kalau kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini tetap. Jadi ini simetri putarnya ada 3. Jadi kalau diputar-putar, dia tetap kayak bentuknya. Itu artinya simetri putar. Ini juga seperti itu. Kalau ini dipindahkan ke sini, tadi Miss Friska sudah punya sampel, tapi kok hilang ya? Ya. Nah, kalau ini menempati ini, berarti ini berputar ke sini, ini pindah ke sini, ya. Kalau ini
pindah ke sini, ini pindah ke sini, tetap ketutup semuanya bentuknya seperti ini. Itu maksudnya simetri putar. Nah, kalau rotasi itu adalah seperti itu. Nah, kemudian nanti kamu lihat gambar ini. Bangun A di bawah ini dirotasikan setelah searah jarum jam. Manakah menemukan rotasi 90 derajat? Ini kamu kerjakan dulu nanti, dan ini. Ya. Dan ini. Dan ini. 4. 5. Oh, berarti evaluasi mandiri 3, evaluasi mandiri 3 kamu kerjakan semua. Terima kasih, selamat belajar. Maaf saya alihkan ke video karena Zoom saya lagi bermasalah.